Tapi yang bikin emosi adalah Marcel nggak dapat hukuman yang berat karena waktu itu nggak ada yang hukuman Perancis menyatakan hukuman berat untuk orang yang menyekap anggota keluarganya sendiri. Halo Rek, aku Claytivel dan ini video pertamaku di channel ini. Jadi channel ini akan membahas tema kriminal dan horor. Ya, hari ini kita akan balik lagi buat bercerita kasus-kasus kriminal yang kejam pada abad ke-18. Jadi tema kali ini adalah Blanche Monnier, yang dimana dia disekap selama 25 tahun oleh orang tuanya sendiri karena satu hal, yaitu cinta yang tidak direstui sama orang tuanya. Jadi kasus ini menimpa kepada wanita yang bernama Blanche Monnier pada tanggal 1 Maret 1847 di kota Poitiers, Perancis. Ayah si Blanche Monnier ini yang bernama Émile Monnier adalah seorang bangsawan yang bekerja di Fakultas Seni. Sementara ibunya Blanche Monnier yang bernama Louise Monnier adalah seorang terpandang karena senang sekali memberi pada mereka yang membutuhkan. Jadi, membutuhkan. Dalam keluarga ini, si Blanche Monnier memiliki seorang abang yang bernama Marcel Monnier. Abang si Blanche Monnier ini juga sangat terkenal di kota Perancis tersebut karena dia pintar dan patuh kepada orang tuanya. Dan intinya semuanya orang di keluarga Monnier ini dikenal sebagai orang baik di masyarakatnya. Keluarga Monnier ini sendiri merupakan keluarga bangsawan dengan status yang paling tinggi. Soalnya mereka ini keturunan langsung aristokrat dengan punya banyak harta. Bahkan di kota itu mereka ini merupakan tuan tanah. Hal ini merupakan banyak orang menyegani keluarga Monnier ini. Blanche sendiri tumbuh menjadi anak yang periang dan baik hati dengan paras yang sangat cantik. Intinya adalah Blanche Monnier ini adalah seorang wanita yang diidolakan oleh para pria pada abad ke-18. Banyak pria tampan dan kaya raya yang meminang si Blanche Monnier ini. Tapi yang namanya cinta itu pasti buta. Blanche nggak tertarik pada pria-pria tersebut. Dia tertarik dengan satu pria yang jauh di bawah dia status sosialnya. Dan cinta inilah yang Blanche Monnier akan menderita seumur hidupnya. Oke, lanjut ke kronologi penyekapan si Blanche Monnier ini. Jadi penyekapan ini bermula dari orang tua Blanche Monnier yang menyuruh Blanche Monnier untuk segera menentukan siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Orang tua Blanche Monnier ini menginginkan anaknya untuk menikah sesama bangsawan. Tapi sayangnya, dari banyak pria yang mengajukan lamaran, Blanche malah jatuh hati sama pria tua yang masih lajang dan bekerja sebagai pengacara. Awal si Blanche ini tertarik sama pria ini adalah pada saat pria tersebut secara gentle untuk datang ke rumah untuk meminang dia. Sejak pria ini berani datang ke rumahnya si Blanche, pria ini sering berinteraksi kepada si Blanche. Karena sering berinteraksi, timbullah benih-benih cinta di hati si Blanche ini. Tapi sayangnya, ibu Blanche yang kerap dipanggil Madame Monnier enggak menyetujui pilihan anaknya. Soalnya Madame Monnier ini merasa kalau jarak umur di antara anaknya sama pilihannya itu terlalu jauh. Selain itu, si Madame Monnier ini tahu bahwa si pria ini bukan dari keluarga yang bangsawan. Akhirnya Madame Monnier ini melarang anaknya untuk mendekati pria tersebut. Tapi yang namanya cinta, Blanche Monnier ini tidak mau dipisahkan dari pria tersebut. Akhirnya Blanche Monnier sering kali secara diam-diam pergi ke rumah untuk menemui pria tersebut. Bahkan pernah suatu waktu mereka berdua berencana untuk kawin lari. Rencana kawin lari ini didengar oleh Madame Monnier. Karena kedua orang tua dan abangnya ini tidak senang melihat anaknya dekat dengan pria tua tersebut. Karena nggak senang, akhirnya dia sama abangnya Blanche Monnier memutuskan untuk mengurung si Blanche ini biar dia nggak bisa kawin lari sama pria tersebut. Mereka mengurung si Blanche di ruangan yang terletak di loteng rumah mereka, di mana ruang tersebut sangat kumuh dan kecil. Selama Blanche disekap, Blanche dirantai dan cuma dikasih satu selimut buat tidur aja. Sebenarnya awal si Blanche ini nggak berencana buat ngurung anaknya terus. Dia cuma mau anaknya ini berubah pikiran dan menerima cinta laki-laki lain yang statusnya sama dengan keluarga mereka. Namun sayangnya Blanche ini udah cinta mati dengan pria tadi. Dia akhirnya mengatakan ke ibunya kalau dia lebih memilih dikurung dibandingkan menikahi pria-pria bangsawan di luar sana. Mendengar hal itu, Madame Monnier akhirnya murka kepada si Blanche Monnier dan disitulah awal mula Blanche Monnier disekap. Selama penyekapan anak ini, Madame Monnier mengatakan ke semua penghuni rumah termasuk suaminya dan abang Blanche untuk merahasiakan apa yang terjadi. Bahkan pas ulang tahun Blanche yang ke-25 pada 1 Maret 1874, keluarga Blanche mengatakan pada publik kalau Blanche melarikan diri dari rumah dan nggak ada yang tahu keberadaan si Blanche. Rahasia kelam ini terus disimpan begitu saja, bahkan sampai ayah Blanche meninggal tahun 1879. Rahasia ini masih ditutup rapat-rapat sama keluarga Blanche. Tidak ada orang satupun yang tahu keberadaan si Blanche ini. Hal ini juga terjadi pada pria tua yang dicintai Blanche. Dia tak tahu di mana Blanche dan nggak pernah pula memilih wanita lain. Nggak ada yang bisa menggantikan Blanche di hatinya. Bahkan sampai ia meninggal di tahun 1885, dia masih melajang. Blanche tidak pernah diberikan makanan yang layak. Dia cuma makan makanan sisa anggota keluarganya yang lain. Yang lebih parahnya lagi, Blanche tidak diizinkan untuk pergi ke kamar mandi.
Selama disekap, Blanche juga dirantai dan cuma tidur di kasur yang dianyam dari sedotan dengan alas satu buah kain lusuh. Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya si Blanche ini. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 1901, Kejaksaan kota ini menerima sebuah memo kecil yang berisi permintaan penyelidikan seorang wanita tua yang disekap di rumah keluarga Munir. Yang tak lain adalah si Blanche ini. Kejaksaan yang menerima surat itu tentu kaget. Akhirnya mereka meminta polisi untuk ikut menyelidiki dan bersama-sama langsung ke rumah Munir tersebut. Ketika polisi dan kejaksaan sampai di rumah Munir, dia tidak mendapatkan sambutan dari keluarga Munir. Justru malah rumahnya dikunci rapat oleh keluarga Munir. Polisi yang mengetahui hal tersebut akhirnya langsung mendobrak masuk dan menggeledah semua ruangan di rumah, termasuk ruangan yang di loteng tersebut. Setelah polisi dan jaksa menggeledah ruang di loteng, kagetlah mereka waktu menemukan Blanche dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana dia terlihat sangat kotor, kumuh, dan kurus. Saat ditemukan, Blanche juga tampak sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Setelah ditemukan, polisi langsung menutupi badan Blanche dengan kain dan membawa keluar rumah. Saat ditemukan, usia Blanche sudah menginjak di umur 50 tahun. Sudah lebih dari 25 tahun, Blanche disekap oleh orang tuanya sendiri dikarenakan hanya gara-gara mencintai pria tua tersebut. Jadi di tanggal 25 Mei tahun 1901, pada tanggal 25 Mei tahun 1901, ibu dan abang Blanche langsung ditangkap dengan tuduhan mengurungan dan perlakuan tidak manusiawi pada Blanche Munir setelah 15 mereka ditahan. Madame Munir ini meninggal dikarenakan serangan jantung. Sebelum dia meninggal, Madame Munir sempat mengakui perbuatan kejinya. Bahkan kata-kata terakhirnya adalah, "Oh, Blanche yang malang." Nah, karena ibunya sudah meninggal, Marcel Munir harus menjalani persidangan sendiri. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1901, Marcel Munir menjalani sidang. Tapi yang bikin emosi adalah Marcel nggak dapat hukuman yang berat karena waktu itu nggak ada yang hukuman Perancis menyatakan hukuman berat untuk orang yang menyekap anggota keluarganya sendiri. Akhirnya jaksa mengesahkan hukuman kepada Marcel Munir dengan hukuman penjara selama 15 bulan. Dan yang bikin emosinya adalah Marcel akhirnya dinyatakan tak bersalah setelah mengajukan banding di pengadilan. Pada akhirnya kasus Blanche ini masih belum mendapatkan keadilan yang seharusnya ia terima. Jadi inilah akhir dari cerita kasus yang ditimpa oleh Blanche Munir. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah. Iya. Wis oke. Masuk like, comment, subscribe. Wis ora usah. Ora usah, Cuk.